Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Ini akan membahas tentang penggunaan objek lanjutan ya. Objek yang diturunkan dari objek yang sudah ada, atau kelas yang diturunkan dari kelas yang sudah ada. Nah, kita akan mencoba membuat turunan kelas dari jabatan. Nah, kita tahu dan kita sudah membuat beberapa contoh latihan kemarin ya. Kita misalkan akan membuat sebuah tombol, menampilkan tombol di dalam frame itu ada paling tidak ada 3 baris ini ya, 3 baris. Pertama kita mendefinisikan objek, mendeklarasikan objek. Kemudian yang kedua menambahkan objek ke konten pane, ke formnya. Kemudian yang ketiga mengatur lokasi sama ukuran dari tombol tersebut. Enggak ada 3 baris. Bagaimana kalau saya ingin membuat objek tombol dari jabatan itu hanya sekali perintah saja, nggak usah ada 3 perintahnya, berarti kan ada 3 perintah. Saya hanya ingin menjadi 1 perintah sebaris kayak itu. Nah, ini ternyata jabatan itu tidak memberikan opsi tersebut ya. Kalau kita lihat di sini jabatan hanya memberikan opsi atau konstruktornya itu kosong, kemudian menambahkan action, menambahkan icon gambar, kemudian menambahkan tulisan, kemudian tulisan sama icon. Tidak ada penambahan kontainer, kemudian mengatur lokasinya ini. Kita cek dulu nih ya. Ini seperti latihan kemarin ya, ada tombol. Nah, sekarang kita buat kelas baru dari turunan dari kelas tombol, dari kelas jabatan ya. Membuat kelas yang namanya tombol yang diturunkan dari kelas jabatan. Caranya gimana? Pertama, kalau kita ingin menggunakan jabatan ya, kita harus import Java Xwing dulu. Java Xwing kita. Kemudian kalau kelas tombol ini mau diturunkan dari kelas jabatan, ya kita extend jabatan. File, oke, tidak ada masalah ya. Dari kelas tombol yang sudah kita buat ini otomatis sama persis dari kelas jabatan karena diturunkan dan belum ada modifikasi apapun ya, kosong kayak. Nah, sekarang kita coba membuat tombol kelas tombol ini menjadi perintahnya menjadi lebih sedikit ya daripada kelas jabatan. Nanti sekali panggil konstruktornya disebut sudah akan menambahkan kontainer, sudah menambahkan lokasi juga. Berarti kita butuh parameter paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada tagnya berarti ada 6. Nanti opsi bisa menggunakan tag gambar atau tag sama gambar. Misalkan kita kasih opsi yang dengan tag dulu, berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 parameter di konstruktornya. Misalkan ini ya, berarti ada 6 parameter. Parameter pertama adalah content pane. Content pane ini dari kelas kontainer. Kelas kontainer itu dari paket Java AWT. Kita tulis Java AWT, kemudian kontainer. Kita atur lokasinya intx, inty, kemudian lebarnya int lebar, int tinggi, kemudian tagnya string ya. Jadi kita masukkan ke body konstruktor. Kelas tombol, objeknya kita masukkan ke
kontainer. Oh, ini tanpa ini ya, konten. Berarti konten add this. Kalau di sini itu misalkan add tombol 1, nah, tombol 1 ini diambil dari objek. Nah, ini yang di add adalah this. This itu objek apapun yang dibuat dari tombol ini. Kemudian lokasinya kita masukkan set bound X Y lebar tinggi. Kemudian tagnya kita masukkan set tag dari tag. Clear, nggak ada masalah. Kemudian kita coba membuat objek tombol 2 dari kelas tombol, bukan dari jabatan. Berarti di sini tombol 2, ini tombol, ini oke 2. Kemudian di sini tombol, enggak pakai ini ya. Langsung di sini get content pane karena parameter pertama. Kemudian X tanpa ini supaya enggak nindih, ini saya geser ya, geser 60 karena ini lebar 80, saya geser 80. Kita compile, clear, nggak ada error. Kita cek. Nah, ini tombol pertama yang diturunkan dari jabatan. Nah, ini tombol kedua yang dibuat dari kelas tombol. Sama aja, cuma ini lebih sederhana, langsung dipakai satu baris. Ini kita taruh di baris-baris kayak gitu. X Y lebar tinggi, ini tagnya. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini kalau saya runut, ini ya. Tombol, kelas tombol membuat objek tombol 2. Kemudian new tombol new itu memanggil yang sini. Form get content pane dimasukkan ke variabel content add this itu tombol 2 karena objek yang dibuat dari kelas tombol. Kemudian X nya 80 masuk sini di set bound ini, Y nya 0 dimasukkan ke Y nya 0, lebarnya 80 masuk sini, lebar, tingginya 30 masuk sini. Kemudian OK2 ini masuk tag, tagnya dimasukkan set tag. Tuh. Ini kelebihan dari konsep reusable atau inheritance atau pewarisan ya. Pewarisan dari kelas yang sebelumnya jabatan yang memiliki fasilitas seperti itu, kemudian kita punya ide untuk merubah sedikit, misalkan kita tambahkan model kayak gini bisa. Ini kalau hanya menggunakan tag ya, bisa kita kasih opsi lagi, misalkan menggunakan gambar. Ini image src gitu misalkan, image source. Tapi di sini nggak pakai tag. Kalau ingin menambahkan gambar kan kita harus membuat dari image icon ya. Image icon IC new image icon. Source-nya dari image src. Kemudian kita set icon. Di kelas tombol memiliki dua opsi konstruktor. Pertama dengan tag, yang kedua dengan gambar. Coba ini yang tombol 2, sekarang tombol 3 yang dengan gambar ya. Saya sudah memiliki gambar di sini. Ini.
USB PNG. Kembali ke sini, berarti di sini bukan lagi tag tapi fb.png. Ini saya geser lagi 80, berarti ini 160. Oh, error. Ada konstruktor yang salah. Cek di sini yang salahnya di mana. Klik tombol kontak string. Oh, nggak boleh ya. Kalau konstruktor dengan dengan parameter yang sama persis, itu nggak boleh, nggak diizinkan karena sudah ada, ini sudah ada ya. Coba kita ubah sedikit pemilihannya menggunakan ini sama-sama string. Sama-sama string ini nggak boleh ya karena tipe datanya sama. Kita kasih satu parameter lagi, misalkan int gambar ya. Supaya parameternya berbeda saja, karena tipe parameter nggak boleh sama, atau kita balik boleh, kita balik kayak gini, urutannya kita balik. Nah kayak gini. Ini kita taruh di sini. Untuk yang tombol 2, dia akan menggunakan konstruktor yang pertama karena stringnya di belakang. Kemudian untuk yang tombol 3, dia akan menggunakan konstruktor yang kedua karena di sini urutannya adalah stringnya di sini, dia akan menggunakan ini, tidak akan menggunakan ini, urutannya beda. Nah, nanti program akan otomatis, oh urutan stringnya di nomor 2 ya, berarti dia akan menggunakan yang ini. Ini urutan stringnya di nomor terakhir, oh, dia akan menggunakan yang ini. Itu yang disebut dengan overload ya. Satu metode dua metode atau lebih dengan nama sama, tapi urutan parameternya atau jumlah parameternya itu bisa berbeda. Ini dinamakan overload. Kita cek. Ini yang menggunakan tag, ini yang menggunakan gambar, ini yang menggunakan ini. Ini lebih sederhana penulisannya, kita tidak perlu lagi menambahkan image icon kayak waktu latihan sebelumnya. Kemudian bisa kita tambahkan lagi konstruktor yang ada gambarnya, ada tagnya. Ada gambar, ada tag. Tambahkan parameter lagi satu. Tag. Ini ada set icon, ada set tagnya juga. Set taruh di sini aja biar urutannya pas. Ini set tagnya. Saya membuat tombol 4.
4, saya geser lagi tambah 80, jadi 1 2 4. Di sini ada tagnya, ada image source-nya. Di sini tagnya misalkan oke. Kalau nanti ada parameter 1 2 3 4 5 6 7 dengan urutan kontainer, string, nah dia akan menggunakan yang constructor yang ketiga. Otomatis dia akan memilih yang ini karena sesuai urutan parameter yang dilewatkan. Coba clear. Oke, ada gambarnya, ada tombol oke-nya. Nah ini kalau oke 3 itu nggak muat ya, padahal ini kalau secara tulisan muat ini harusnya. Cuma ini karena J button default awalnya tuh marginnya tuh besar, jadi nggak muat. Nah, bagaimana kalau kita marginnya kita kurangi ya, ada setting marginnya itu ada menggunakan inset. Set marginnya kita masukkan sekalian di sini, mau dari semua atau sebagian bisa. Misalkan yang ada set marginnya agak longgar, misalkan di sini ya, di sini kita kasih set margin, Java awt set margin. Biasanya margin kiri, margin atas, margin kanan, margin bawah. Kiri atas, kanan bawah. Misalnya kita nolkan semua, nah muat karena marginnya kita nolkan. Oke 3 2 1, masih muat. Margin bisa kita set di semua atau memang mau ditaruh opsi juga bisa. Di sini ada marginnya kayak gitu, lebih parameternya lebih panjang. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa memiliki sebuah kelas, membuat kelas sendiri, diturunkan dari kelas yang sudah ada, kemudian dari kelas yang sudah ada itu kita modif, kita tambah-tambah kayak gini, supaya nanti kelas standar dari J button yang mungkin menurut kita ini agak ribet ya, harus menambahkan ini, nanti kalau ada gambarnya, nah kita harus bikin objek image icon, yaitu membuat objek image icon, kemudian baru kita tambahkan lagi ke tombol. Ini kita bisa buat opsi-opsi kayak gini. Berlaku juga untuk kelas-kelas yang lain yang namanya JTag field, yang namanya JLabel, yang ingin kita modifikasi sedemikian rupa sehingga kita waktu menempelkan ke frame itu serasa lebih sederhana daripada masih kelas bawaan J button. Anjuran bisa improve sendiri dengan objek-objek yang lain yang sudah ada. Saya rasa cukup sekian, selamat mencoba. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.